Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini, mahasiswa semester 2 program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan landasan iman kepada Rasul dan kitabnya. Sesuai dengan mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Dr. Saripudin MPDI. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada kitab menurut para ulama, Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa iman adalah pengakuan dengan lisan dan membenarkannya dengan perbuatan. Ini berarti setiap muslim harus menyatakan keyakinannya kepada kitab-kitab Allah SAW secara lisan dan membenarkannya dalam hati. Imam Syafi'i, iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Ini berarti iman kepada kitab juga harus tercermin dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam. Pembagian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kitab Taurat. Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Kitab Taurat berisi hukum-hukum dan petunjuk yang harus diikuti oleh Bani Israel. Kitab Taurat juga dikenal sebagai 10 hukum, yaitu 1. Tiada Tuhan selain Allah. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. 4. Sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. 5. Hormati kedua orang tuamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersumpah palsu. 10. Jangan menginginkan milik orang lain. 2. Kitab Zabur. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yaitu bernama Nabi Daud alaihi wasallam. Secara garis besar, kitab Zabur berisi nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihi wasallam. Pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu. Dan 5. Nyanyian untuk raja. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. 1. Membenarkan ajaran dari Nabi dan Rasul yang sebelumnya. 2. Berisi kisah yang luar biasa mengenai mukjizat Nabi Isa alaihissalam. 3. Berisi perintah untuk mematuhi perintah dari Allah dan menjauhi larangannya. 4. Menyuruh umat agar beriman kepada Allah dan menuju ke arah jalan yang benar. 5. Memberikan kabar tentang diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74,437 kalimat, dan 325,345 huruf. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Nama-nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. 2. Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Al-Shifa, artinya Al-Quran sebagai penawar, obat penenang hati. Keempat, Az-Zikri, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan.
5. Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Isi Al-Quran sendiri ya pertama akidah atau keimanan, 2 ibadah, baik ibadah mahdah maupun gairah mahdah. 3. Akhlak seorang hamba kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. 6. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa iman kepada Rasul adalah mempercayai bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasul untuk memberikan petunjuk dan menyampaikan wahyu kepada umat manusia. 2. Imam Syafi'i yaitu menjelaskan bahwa iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa para Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyunya kepada manusia. Mereka adalah orang-orang yang terpilih yang memiliki sifat-sifat mulia seperti kejujuran, amanah, dan kepatuhan kepada Allah. Iman kepada Rasul juga mencakup mengikuti ajaran dan sunnah mereka sebagai pedoman hidup. Sifat Rasul Allah. Pertama, sifat wajib. 1. As-Siddiq, artinya Rasul selalu benar. 2. Al-Manah, artinya Rasul selalu dapat dipercaya. Al-Tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Al-Fatanah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Al-Kizib, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Al-Khianat, yaitu mustahil Rasul itu khianat. Al-Kitmat, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. 4. Al-Baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. 3. Sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Tugas Rasul SAW. Para Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul itu sebagai berikut. 1. Menyampaikan risalah dari Allah. 2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik. 3. Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. 4. Menunjukkan jalan yang lurus. 5. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Makin sempurnanya imannya. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam kehidupannya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4. Memiliki teladan dalam hidupnya. 5. Mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. 6. Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Dapat kita simpulkan dari materi di atas bahwa iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi atau Rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebut bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.